Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di podcast hari ini di tanggal 12 November tahun 2023. Mohon maaf ini kemarin kosong ya, karena ada di perjalanan gitu ya. Di hari ini ya, di hari Ahad ya, tanggal 12 November tahun 2023. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, masih di hiruk pikuk ya, menjelang pemilihan presiden ya, tahun 2024 ya. Meskipun sebenarnya tidak hanya pemilihan presiden ya, tetapi memang pemilihan presiden ini agak yang menyita perhatian ya. Dan yang kita ketahui bahwa di antara para calon presiden ya, calon wakil presiden, ada di antara mereka adalah para pejabat ya. Yang jelas dari secara di kementerian ya, setidaknya ada 2 menteri ya, Menko Polhukam ya, Bapak Mahfud MD, dan Menhan ya, Bapak Prabowo Subianto. Banyak kalangan ya yang mengusulkan gitu ya, atau memberikan pendapat bahwa apakah tidak sebaiknya para pejabat ini mundur ya di jabatannya ya, karena bagaimanapun juga kegiatan sebagai calon presiden tentu saja akan menyita waktu yang banyak ya, dan sudah barang tentu ya, sebagai menteri akan terganggu kinerjanya ya. Memang secara etik ya, secara hukum itu ya, tidak ada aturan, walaupun kalau saya selalu mengatakan seharusnya ini diatur gitu ya. Jadi kalau tidak diatur ya seperti ini ya, karena sekarang ini kalau kita menunggu dari kesadaran etik ya, betapa banyak ya para pemimpin kita ini sepertinya hari ini banyak yang kehilangan etika. Baik, ada beberapa pendapat yang baik, pendapat dari politisi, pendapat dari ahli hukum ya, berkenaan dengan perlunya capres calon presiden ini mestinya mundur dari jabatan menteri atau juga jabatan-jabatan yang lain gitu ya. Mungkin ada jabatan wali kota ya, atau juga jabatan di DPR gitu ya. Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi ya, Pusako, dari Universitas Andalas yang cukup populer, yaitu Bapak Ferry Amsari ya, berpandangan bahwa secara etik menteri yang maju sebagai calon presiden pada saat pemilihan presiden semestinya mundur dari jabatan di kabinet gitu ya. Alasannya menurut Ferry bahwa seorang menteri yang maju sebagai calon presiden tidak akan fokus mengelola kementerian dengan baik
dan menjalankan tugas membantu presiden secara maksimal. Jadi kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri fokus bekerja kalau dia mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu dia resmi jadi calon presiden, mestinya secara etik dia harus mundur. Ini apa yang dikatakan oleh seorang ahli hukum, ya. Dan kemudian juga dari seorang politisi, ya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, ya, Mardhani Alisera, meminta para menteri tersebut mengundurkan diri dari jabatannya. Secara etika dan pembelajaran politik, bagusnya mundur, gitu ya. Mardhani menyebut keinginan maju di Pilpres 2024 tentu merupakan hak para menteri Jokowi. Meski begitu, dia mengingatkan tugas menjadi menteri itu tidak mudah. Hak para menteri untuk maju capres, tapi pecah konsentrasi. Urus kementerian bukan perkara mudah, ya. Bahkan lebih lanjut, ya, anggota Komisi 2 DPR RI ini juga mengingatkan terkait kondisi masyarakat yang saat ini. Menurutnya Jokowi butuh pembantu yang fokus mengurus urusan rakyat. Kondisi rakyat yang berat dan geopolitik global yang berubah pasca serangan Rusia ke Ukraina dan pandemi bukan urusan ringan, ya. Dan Pak Jokowi perlu pembantu yang fokus urus rakyat. Urusan perpanjangan tetap harus diwaspadai, ya, karena politik is the art of impossibility. Jadi politik itu seni ketidakmungkinan. Demikian kata dari politisi, ya, Mardhani Alisera, ya, dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Agung Baskoro menyatakan beberapa pejabat publik yang ikut dalam kontestasi pemilu presiden 2024 didesak untuk mundur dari jabatannya. Tentu hal ini berlaku, ya, bagi Menteri Koordinator, ya, Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dan kenapa Mahfud MD ini yang disorot? Tentu sebagai ahli hukum, ya, dan selalu berteriak tentang hukum, tentang etika, ya, mestinya bisa menjadi contoh, ya. Tetapi menurut Agung Baskoro, tidak hanya Menko Polhukam yang harus mundur, tapi juga Menteri Pertahanan, ya, Prabowo Subianto. Demikian juga dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Nah, ini untuk mengurangi risiko penggunaan fasilitas negara atau mobilisasi aparat di masing-masing lembaga tempat mereka pimpin, ya. Walaupun lagi-lagi secara aturan memang tidak ada hal yang dilanggar, tetapi kita ingin pemilu 2024 menjadi pemilu yang jujur dan mengedepankan etika. Itu tadi, ya, setidak-tidaknya tiga yang mewakili dari ahli hukum, ya, mewakili politisi, dan juga dari satu lembaga eksekutif, Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro, ya. Nah, ini seringkali orang yang mendengung-dengungkan ini seringkali dianggapnya sebagai orang yang oposisi, gitu ya, orang yang tidak sejalan dengan iramanya pemerintah, gitu ya. Satu hal yang kita lihat, ya, dari Ketua MK
Anwar Usman yang sudah dicopot dari ketua gitu ya. Jadi berita yang saya baca ini adalah sebelum yang bersangkutan dicopot ya. Jadi jauh-jauh hari sudah memutuskan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya, tetapi mereka harus mendapat izin dari presiden. Jadi ya dari sini sudah kelihatan gitu ya, dari sisi etika ya. Jadi kalau kemarin akhirnya diputuskan merupakan pelanggaran berat di etika ya, sehingga menjadi harus terlempar sebagai ketua majelis Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira dari pernyataan-pernyataan seperti ini ya, jadi ya tanda-tanda kurangnya etika ya, itu sudah nampak gitu ya. Demikian juga tentang persoalan mundur ini yang juga di P3 ya. Jadi Partai Persatuan Pembangunan itu juga menilai tak ada aturan menteri mau jadi capres harus mundur ya. Jadi banyak hal yang di P3 ini yang perlu kita kritisi ya, karena ada para pimpinan P3 yang terkena kasus korupsi, kemudian setelah menjalani hukuman, begitu selesai hukuman langsung masih menduduki posisi penting ya, dan sering diwawancarai ya. Kalau sekarang ada bahasa muak, nah ini saya juga termasuk yang muak hal-hal seperti ini ya. Itu secara hukum oke kan, saya kan sudah bebas ya, tetapi bagaimanapun juga secara etika sepertinya kok kurang pantas gitu ya. Baik, jadi inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang etika ini ya. Jadi memang saya sendiri termasuk yang sangat setuju ya dengan mengedepankan etika ini gitu ya. Dan memang ketika banyak para pimpinan, apalagi mungkin menjadi pimpinan tertinggi negeri ini, tidak memiliki etika gitu ya, atau etikanya banyak yang dilanggar, maka yang di bawah ini juga biasanya yang terus mengikuti juga gitu ya. Tetapi selalu dalam konteks Ronggo Warsito ya, zaman edan, nek ora edan ora keduman ya. Tetapi sak becik-becik ing manungso adalah yang terus eling lan waspada ya. Jadi zamannya zaman gila, tidak kebagian ya. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang terus ingat dan waspada gitu ya. Itu kata pujangga lama Ronggo Warsito yang saya kira di orang Jawa pasti mengenal Ronggo Warsito ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.